memang mekanisme kerjanya itu ada yang diketahui maupun belum. Jadi bakteri baik tadi ketika masuk ke dalam tubuh ternak itu akan mempengaruhi ya tingkat serapan tadi yang mencerna tadi. Ada memang prosesnya sudah diketahui dengan jelas, ada yang masih berupa hipotesa. Hipotesa itu semacam kesimpulan sementara, atau hipotesa itu dugaan ya. Kita menduga, hipotesisnya apa, dugaannya apa ya. Dugaan itu ya kesimpulan sementara, nanti ibaratnya itu kalau penelitian disebut H0 itu hipotesanya apa. Oke. Ada yang pernah membuat pakan fermentasi ternak seperti ini? Belum pernah, Kak. Belum pernah ya. Ini tahun berapa ya, udah lama sih. Pernah ada program hibah bina desa PHBD dulu. Dulu itu bimbingan saya itu satu kelompok dapat 20 juta. 20 berapa juta nih? Saya lupa ya. Dibuatkan kandang sekitar 10 juta, yang 10 juta untuk kambing, sisanya untuk pelatihan pembuatan fermentasi ini. Jadi program mahasiswa bina desa itu membina para peternak kambing untuk membuat pakan fermentasi seperti ini. Supaya apa? Supaya mereka nggak usah ngerit mencari rumput ketika musim kemarau. Mereka punya cadangan makanan yang banyak, hingga satu orang bisa melihara banyak kambing ya, dengan seperti ini. Jadi ada proses fermentasi di situ. Jadi proses yang dilakukan tanpa oksigen ya, anaerobik ya. Jadi fermentasi proses amoniasi terhadap pakan ternak supaya kandungan nutrisi yang didapat itu bakteri tadi ya, pakan hijauan tadi atau pakan kering tadi, damen tadi bisa disimpan bertahan dalam waktu yang lama. Jadi kalau sudah difermentasi kemudian jadi itu maksudnya sudah baunya enak, nanti dikeringkan kemudian disimpan, itu akan tahan lama. Jadi wujudnya itu sudah molekulnya itu sudah terpotong-potong, disimpan tahan lama, sehingga sewaktu-waktu dikasih ke kambing atau dikasih ke sapi itu bisa. Jadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ini banyak penelitian ya, yang dijual. Jadi memanfaatkan bakteri untuk probiotik tadi untuk produk fermentasi. Bisa untuk ternak unggas, ternak ruminansia ya. Di Indonesia lumayan banyak ya. Bahkan saya dulu pernah ikut memasarkan bakteri kayak gitu ya. Tapi yang saya gunakan sekarang ini yang kadang saya gunakan, saya tidak selalu menggunakan ya E4 itu. E4 itu saya kasihkan ke kalau saya biasanya kalau POC itu pupuk organik cair itu pakai air kencing ya. Dulu saya pernah ada kelinci, tak kasih E4 gitu, tak kasih tetes tebu atau gula supaya untuk tenaganya si bakteri ya, untuk pupuk cair ya, untuk POC ya, pupuk organik cair itu bisa. Probiotik yang komersial biasanya ada Starbio gitu ya, ada efektif mikroorganisme, ada E4. Itu mudah dijual belikan di toko pertanian biasa. Kalau kalian cari ada E4 itu. Di sini ada yang pelihara kambing atau sapi, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kakeknya atau simbahnya itu ada yang pelihara sapi nggak? Nggak ada, Pak. Tetangga saya punya, Pak. Tetangganya. Ya. Rumahmu mana, Mbak Rizka? Ya? Rumahmu mana? Hah? Nggak punya. Rumahmu mana? Oh, Bali Alam, Pak. Bandung. Hah? Kok meriah itu di kampus atau di mana ini, Pak?
Oke ya, jadi ternyata nggak pada punya, simbahnya nggak punya, yang punya tetangganya itu ya. Tapi pernah nggak lihat sapi makan gitu? Pernah. Pernah nggak yang namanya mama biak itu seperti apa, pernah lihat nggak belum? Mama biak. Belum, Pak. Ada pelajaran mama biak nggak dulu di SD atau SMP? Hewan mama biak gitu. Ada, Pak, SMA. SMA malah ya. Kenapa mama biak kan gitu kan? Bisa tanya kok kenapa kok makanan yang sudah masuk perut dikeluarkan lagi, dikunyah lagi? Kenapa kan seperti itu? Kira-kira kenapa? Kayaknya dulu karena sapi itu lambungnya kenapa ya? Pokoknya pengolahannya itu di lambung nggak seperfect manusia gitu. Jadi dia ngolahnya lebih ke mulut, ya nggak sih, Pak? Ya, tidak seperti itu sebenarnya ya. Ada 3 bagian lambung, jadi maksudnya dimasukkan dulu itu biar terfermentasi oleh bakteri. Jadi di lambung sapi bagian depan itu ada apa ya, bakteri yang tinggal di situ, supaya difermentasi dulu, dikeluarkan di mulut itu dikunyah lagi lebih halus. Jika mereka memahami ya, jika fermentasi itu sudah kita bantu dulu gitu ya, jadi fermentasi itu kita bantu dulu, mereka kan lebih optimum ya kan. Fermentasi sudah lumayan masuk mulut, masuk ke lambung mereka, ditambah probiotik alami yang ada di perut mereka, lebih optimum seperti itu. Jadi mereka bisa mencerna selulosa gitu karena ada bakteri yang tinggal untuk mencerna selulosa itu. Bakteri yang mengandung enzim selulose sehingga bisa mencerna selulosa. Nah, gitu. Oke. Dulu tak lihat portalnya dulu ya. Kalian presentasinya mandiri atau tetap pakai satu-satu? Tak pakai satu-satu ya. Mbak Dita ada nggak, Mbak Dita Aprilia? Mbak Dita Aprilia ada nggak? Ada, Pak. Bisa ada, Pak. Kita ada. Hansa Tajikia. Ada dia, Pak. Hansa adanya ini ya. Hansa Tajikia. Tajikia ada? Hansa Tajikia ada ya? Mutia. Ada toh? Tadi? Ini di jalan, Pak. Halo, hadir, Pak, hadir. Hadir, oke. Rizko? Rizko ada kok. Nggak bisa jawab nih ya. Rizko di kelas atau di kosan ini? Atau Tadi di tidur? kosan, Pak. Tadi di Mati kosan. tidur ini. Apanya nggak jawab? Nanti biar ya. Jadi dia menghidupkan saja, tinggal tidur ini. Atau tinggal ke belakang, ke WC. Atau tinggal makan. Amalina ya. Hadir, Pak. Yolanda, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Nadira, Hadir, Pak. Hana, Hadir, Pak. Mumu, Hadir. Retno, Hadir, Pak. Asti,
Hadir, Pak. Linda, Hadir, Pak. Lulu, Hadir, Pak. Septi, Nggak ada. Ada, Pak. Nggak ada. oh ya nggak ada ya ini ya, Septi nggak ada ya. Putri, Hadir, Pak. Yusuf, Ucup, Hadir, Pak. oke Mas Ucup, Nabila, Hadir, Pak. Randy, Hadir Pak. oke, Alfa, 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 Alfa ya. Hah? Oh ada. Alfa Rimbi ada. Selina, Selina hadir, Pak. Oke, Selina Rizka? hadir. Rizka, Rizka hadir, Pak. Rizka, Rizka Tika ya. Ya. Hasni, Hadir, Pak. Mahani, Mahani ada tapi kok belum jawab. Hadir, Ada. Pak. Jeniar, Hadir, Pak. Rini Agustina ada ya. Hadir, Pak. Ibula, Hadir, Pak. kok gak Kostai ya, tapi Ibula ya. Kostai kan tolak rusuk. Aduh. Muhammad Teuku, Hadir Pak. oke. Sabrina Bija ya. Ya, Bapak saya. Ilia, Sabrina Makarim ada ya. Hadir, Pak. Wulandari, Hadir, Pak. Apriyanti, Hadir, Pak. Hadir. Ulinuha, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cikuita, Hadir, Pak. Redo. Hadir Pak. Cikuita betul kan namanya Cikuita? What it means? Cikuita. Artinya apa, Pak? Katanya kecil, Pak. Apa? Katanya artinya kecil. Oh, Mungil gitu, Pak. Makanya dia kecil. kecil mungil. Bisa dimasukkan ke dalam tas ya. Oke, kita lanjut ya. Simpen dulu tadi presensi masih simpan. Kok ada yang T ya? Ntar dulu dan lagi kok ada yang tidak kan ya. Yang minggu lalu si Nabila, Iya, Iya, Pak. juga, Bapak. Teuku sama Sabrina hadir ya? Hadir, Bapak saya. Ntar dulu lanjut lagi ya. Nabila ada. Kemudian Anik juga, Pak. mana nih? Mahani. Mahani Ya. ada. Teuku ada juga. Minggu lalu ada nggak Teuku? Tunggu hadir Pak. Minggu lalu hadir ya? Sabrina yang Binca juga ada. Iya, hadir. Eh, Iya, hadir. Sekalian tak betulkan dulu. Oke, sudah. Oke, kembali ke materi ya. Jadi EM4 itu efektif mikroorganisme ini ya berisi campuran mikroorganisme ya, kayak Lactobacillus, maaf itu harusnya cetak miring ya. Ada Streptococcus
Mises harusnya itu, stop Mises. Kemudian ada jamur pengurai selulose, bakteri pelarut fosfat. Jadi 4 ya, ada 4 jenis, ada jamur pengurai selulose, ada bakteri pelarut fosfat, ada Streptomyces sama Lactobacillus. Jadi E4 ini biasanya memang untuk fermentasi pakan, tetapi sebetulnya ya dikembangkan oleh orang Jepang itu untuk perbaikan nutrisi tanah. Jadi perbaikan tanah ya. Jadi ketika disemprotkan ke dalam ke tanah itu nanti akan membuat tanah lebih subur karena dia bisa membuat senyawa-senyawa tanah molekul yang ada di tanah itu lebih bagus sehingga lebih subur, tanaman akan lebih subur, biasa seperti itu. Tempat perikanan juga bisa. E4 itu bisa untuk tambahan untuk probiotik pakan ikan bisa ya kan. Nih. Biasanya untuk ruminansia kayak sapi itu ditambah dengan bisa BioPlus ini ya. Dosisnya itu 150 gram per ekor hanya sekali ya. Itu ternak percobanya domba lokal, makan bersama rumput konsentrat. Jadi beberapa penelitian itu ada BioPlus untuk sapi, ada BioPlus VS Star Bio ya. Maaf ya, ada agak kehujanan lagi jadi agak pilek lagi. Nggak tahu ini kok muter-muter ini penyakitnya. Ketemu Bapak. Siapa kalau Bapak? Ya. Ya. Ya gimana lagi ya, tiap mengantar anak hujan, nah udah. Hujan ria. Oke, jadi intinya gini, intinya bahwa fermentasi itu untuk tadi serat kasarnya ya, selulose tadi kan serat kasar ya. Selulose itu terpotong-potong lebih halus sehingga tingkat cernanya akan meningkat. Ini contohnya ya pada domba lokal itu ya, serat cerna itu dari 104 menjadi 117 gram per hari. Meningkat 7 gram. P-nya di atas 0,05 ini memang tidak terlalu signifikan ya, karena P-nya lebih dari 0,05. Tapi energinya juga akan meningkat ya, dari 1513 menjadi 1566. Ada peningkatan. Jadi intinya peningkatan itu akan membuat lebih cepat gemuk ya, seperti itu. Kenapa? Nutrisinya lebih bagus. Nutrisi lebih bagus, pakan yang dicerna akan lebih banyak, sisa energi akan lebih tinggi. Kalau sisa energi lebih tinggi untuk zat pembangun, bisa untuk membuat sel, bisa untuk membuat sel otot menjadi daging, sehingga semakin gemuk seperti itu. Ada peningkatan ya. Jadi ini beberapa contoh ya. Intinya bahwa probiotik itu untuk meningkatkan tingkatan cerna di dalam perut si hewan yang dicobakan atau yang kita pelihara. Supaya apa itu tadi ya? Supaya makanan itu lebih banyak yang terserap. Sehingga kalau lebih banyak yang diserap oleh tubuh, maka ya energi yang dihasilkan lebih banyak. Energi itu bisa untuk energi aktivitas harian, bisa untuk energi penggantian sel atau pertumbuhan ya. Itu bisa. Jadi semakin banyak sisa energi yang dihasilkan, maka pertumbuhan itu akan lebih bagus. Ini beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya, sudah lama ya, sejak tahun 2000-an ya kan. Sejak kalian belum lahir ya, tahun 2000 ya kalian ya? Kalian itu kelahiran tahun berapa sih? Ini aja deh. 2003 Pak, 2003, 2004 Kakak, 2002. Kan 2005. Ada Pak. Nah ini 2006 Pak. Waduh. Bohong ya 2006 Pak. Wah ngarang lah, kalau 2006 ngarang lah.
2005, Pak. Oh, 2005. 2005 ya? Iya, Pak. Berarti masih 17 tahun ya? Iya, Pak. Itu masih 17 tahun. Dulu masuk SD umurnya 5 tahun. Sepertinya begitu, Pak. Udah lupa, Pak. Gitu ya. Berarti adik bungsu kalian berarti yang mahal ini ya? Adik bungsu. Yang kakak tertua siapa? Kakak tertua ini 2003 ada nggak? Api. Saya 2003, Pak. April ya 2003. Yusuf, April. Cacatan sama semanggil. Ucup. Ucup berapa Ucup? Wah Mas Ucup diam. Berarti Aprianti kakak tertua Mani ini ya adik bungsu gitu ya. Oke ya, jadi pakan kita lanjut ya, ini penelitian sejak kalian belum lahir berarti ya. 2002, 2003 ini ya. 2001 sudah banyak ya. Jadi sebelum kalian lahir pun sudah banyak penelitian tentang probiotik ya. Jadi ini ya, ini cara membuat jerami fermentasi. Yang pertama itu ya, tumpuk jerami dengan ketebalan sekitar 30 cm. Kemudian di situ ditaburi apa? Campuran probiotik dan urea. Ureanya untuk apa ya? Ureanya itu untuk sumber dari mikroorganisme, sumber pakan. Ada yang pernah lihat pembuatan nata de coco? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Nata de coco itu juga air kelapanya dikasih urea. Ureanya untuk apa? Ureanya untuk pakan bakteri, bukan ureanya untuk natanya itu enggak. Kan nata itu kan produk sekunder dari bakteri. Jadi bakteri itu menyelubungi tubuhnya dengan natanya itu, dengan selulosanya itu. Sehingga bakterinya berkembang biak dengan menggunakan pakan apa? Menggunakan urea. Ibaratnya kita pupuk tanaman. Tanaman itu kita pupuk dengan urea, kemudian diserap oleh tanaman, jadilah padi. Sama saja, air kelapa dikasih urea, diserap oleh bakteri, bakteri menghasilkan selulosa seperti itu. Tapi kan dulu pernah, bukan orang biologi ya, itu mengasuskan bahwa nata de coco menggunakan urea yang untuk apa? Urea yang tidak untuk makanan manusia maksudnya. Nah, memang ureanya itu untuk pupuk bakteri sih. Jadi kadang itu apa ya? Saya itu sempat komen ya ureanya untuk makan untuk pakan si bakteri itu, sehingga selulosanya ibarat itu adalah padi, kemudian bakterinya itu tanaman padinya, ureanya pupuknya kan sama. Tapi saya ketika komen seperti itu dulu dibully habis-habisan. Wah ini temannya pabrik nata berurea ini. Aduh saya cuma kadang itu apa ya, medsos itu ya. Orang yang tahu itu belum tentu apa yang benar itu belum tentu menang ya. Karena itu tadi kadang tidak tahu tetapi malah lebih banyak orangnya ya, sehingga malah dianggap sebagai kebenaran umum, padahal yang benar itu kadang lebih sedikit ya yang tahu gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika kita beri urea tadi, sebagai urea itu sebagai sumber energinya si bakteri tadi, kemudian siramkan air ya, itu bukan jerami, siram rata untuk mempertahankan kadar air ya, kelembapannya 60% supaya bakterinya atau jamurnya itu EMP-nya tadi bisa berkembang dengan baik. Kemudian pada saat penyemprotan tersebut ditambah juga apa? Bisa molasses atau tetes tebu. Itu juga sebagai bahan makanan mikrobia. Molasses atau tebu itu, tetes tebu itu ada yang bisnis molasses. Bisnis molasses itu sehari itu berapa tangki itu ya. Bisa bawa pulang sehari itu bawa pulang uang 100 juta itu bisnis molasses ini atau tetes tebu ya. Untuk apa? Untuk pupuk, untuk seperti ini ya.
Kemudian ulangi lagi proses 1 sampai 3 ini sampai beberapa lapisan. Jadi 30 cm taburi dengan probiotik, urea, siram dengan air, tumpuk lagi, jerami lagi, kasih urea, kasih probiotik, kasih air, tambah molase tetes tebu tadi, tumpuk lagi seperti itu sampai beberapa lapisan, misalnya setinggi 1,5 meter seperti itu bisa. Jadi 5 lapisan. Ya, 5 lapisan bisa. Kemudian diamkan selama 21 hari atau 3 minggu ya. Hindari hujan dan matahari, biasanya ditutup ya dengan terpal biasanya. Kemudian dibongkar karena sudah 21 hari kan sudah terfermentasi. Jadi si jerami tadi sudah yang selulosa, yang polisakarida, yang rantai ganda cabang-cabang itu sudah terpotong-potong, sudah terfermentasi, maka dibongkar, kemudian dijemur supaya kering sampai kadar airnya sekitar 15%. Ya. Setelah itu ditumpuk lagi, disimpan di tempat yang teduh, ya. Disimpan di gudang pakan bisa. Nah itu tinggal nanti kalau mau beri makan ambil kasih sehingga itu bisa tahan lama, jangka waktu yang lama. Sehingga proses ini sebetulnya proses ini bisa digunakan oleh para peternak ya, sapi yang ada mungkin di lingkungan yang kering ya, di Gunung Kidul sana, supaya apa? Ketika musim kemarau mereka punya cadangan pakan yang banyak. Ya, supaya nggak usah jual kambing untuk pakan sapi tadi itu. Sebetulnya seperti itu, tapi kadang mereka itu kalau tidak pakan hijauan itu mereka nggak puas. Wong yang kita latih, yang kita bina kasih 20 juta untuk pakan kambing sama untuk buat kandang kambing itu aja, ketika kita tinggal setahun berikutnya mereka kembali lagi ke hijauan saja kok, mereka nggak fermentasi lagi kok. Karena mengubah tradisi itu susah. Padahal orangnya sudah kita bawa untuk ke tempat satu orang yang pelihara 100 kambing. Satu orang pelihara 100 kambing bisa ya. Itu tadi pakai pakan fermentasi tadi itu. Bahkan gedebok pisang itu dicacah-cacah, difermentasi. Bisa untuk makan bisa ya itu. Jadi dia itu tiap pagi ya, sebelum dia itu guru SMP atau SD ya, saya lupa ya, di Kulon Progo sana. Tiap pagi itu dia mencacah-cacah itu tadi, gedebok pisang tadi itu, dia fermentasi menjadi berapa drum itu. Kemudian dia mandi, kemudian ngajar, sorenya ya pagi itu sambil cacahnya sambil makan, ya sorenya ngasih makan itu. Hariannya seperti itu, sehingga dia satu orang itu nggak usah ngarit, nggak usah cari rumput, dengan tadi itu dengan jerami, dengan cacahan dari pohon pisang itu pakannya melimpah. Satu orang bisa 100 ekor gitu. Itu yang saya lihat dulu ya di Kulon Progo ya. Ini Mbak Binja udah masuk belum lagi Mbak Binja? Apa Pak? Sinyalmu nggak stabil ya? Enggak, ini aku ganti ke laptop Pak. Oh. Oke. Biar tulisannya jelas Mbak ya? Iya Bapak, biar layarnya gede. Oke. Jadi penelitian kan tadi sudah dari tahun 2000-an ya, terapan untuk fermentasi ya. Fermentasi itu kan bioteknologi sederhana ya, fermentasi itu. Yang sering kalian makan kayak tempe itu juga fermentasi itu, tempe itu. Dengan menggunakan jamur kalau tempe itu. Tempe itu paling baik kalau dimakan mentah sebetulnya itu. Tapi doyan nggak kalian makan tempe mentah? Enggak Pak, bau. Pernah Pak ketelan. Betul kan? Tapi kalau setengah matang pernah nggak? Pernah Pak. Mendoan kan setengah matang Pak. Tergantung mendoan mana Mbak? Kamu makan mendoan Banyumas? Di Jakarta Bapak. Ada yang dari Banyumas Purwokerto nggak ini yang mendoannya juga setengah matang itu, yang putih-putih itu? Ada
nggak? Nggak ada. Kalau di Jogja itu mendoannya digoreng kering loh, Pak. Digoreng apa namanya? Bukan kering tapi coklat. Kalau di Purwokerto, Banyumas ini masih putih-putih itu mendoannya. Beda dengan di Jogja. Jadi itu juga fermentasi ya. Tape juga itu kan bioteknologi sederhana ya tape. Tape itu kan juga Ini kunci rumah fermentasi tadi ya. kalau bukan Fermentasi ke tadi kunci tadi rumah ketela tadi ya. atau apa namanya kalau pakai beras ya, beras ketan itu ya, tape ketan itu. Saya pernah buat tape nyobi uji coba ya, kebanyakan jamurnya ya jadi sih jadi tapi gimana ya, agak aneh gitu ya. Jadi manisnya gimana saya lupa itu. Nah nyoba ya buat tape juga. Jadi ini ya contoh yang produksi pakan dari ampas tahu yang menggunakan E4 tadi ya. Ini dikaji ya, pH awalnya yang tadi itu yang ampas tahunya berapa, kemudian lama waktu fermentasi berapa, supaya apa tadi itu? Supaya kalau sudah fermentasi ampas tahunya ini meningkatkan daya cerna si hewan. Jadi kalau dikasih ke hewan itu molekulnya lebih kecil. Semakin kecil molekul, maka ya fili-fili usus itu akan lebih mudah ditembus. Lebih mudah diserap oleh fili-fili usus. Sehingga kalau lebih banyak diserap oleh fili-fili usus, makanan itu tidak banyak yang sisa gitu. Atau tingkat cernanya lebih tinggi, cernanya akan lebih tinggi. Tadi saya sampaikan, ketika pakan masuk ke fili usus dicerna itu balik lagi ke biologi dasar ya kan. Yang kemarin itu loh. Kan masuk ke pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh kan gitu. Di sel-sel itu kan energi dari pakan itu akan digunakan untuk apa ya? Untuk mempertahankan hidup, untuk gerak aktif gitu kan. Sisanya untuk apa ya? Sisanya untuk pembentukan sel-sel baru atau perbaikan sel-sel yang rusak. Ya kalau sisa pakannya banyak, misal tambah gemuk berarti kan tambah jaringan apa? Jaringan otot, dagingnya tambah. Atau juga bisa tambah jaringan lemak. Ya kan? Ada yang makan daun saja bisa jadi lemak sekilo kalian? Ada nggak Mbak ini? Makan daun selembar jadi nambah bobot sekilo? Kok saya, Pak? Enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak, aman. Tadi siapa yang makan daun selembar jadi bobot sekilo tadi siapa? Ya, siapa Mbak ini tadi? Tipikalnya kan ada yang kayak gitu ya. Tipikalnya ada yang makannya seporsi, maaf ya bukan menu tukang becak ya, seporsi tukang becak tetapi tubuhnya tetap langsing gitu kan ada juga. Ya Mbak Binja ya. Iya, Bapak saya. Kamu makannya tak lihat itu dari segi anunya kelihatannya makannya banyak tapi tubuhnya tetap langsing. Tipikal kayak kamu itu. Ya toh, makannya banyak toh. Oke, jadi kembali lagi ke laptop gitu ya. Jadi pakan ini itu ya pemanfaatan limbah sisa ampas tahu, kembali limbah kulit singkong ya, kulit singkong ini ya, kulit pisang, kulit kentang itu untuk apa ya? Untuk pakan difermentasi dulu. Mereka dibuat molekulnya lebih kecil tadi itu ya, dipotong-potong oleh bakteri itu tadi. Ini kan terapan biologi sederhana. Jadi bioteknologi sederhana ya sebetulnya. Bioteknologi sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Yang rumit kan kalau pemotongan gen, penyisipan gen itu kan terapan biologi yang lebih rumit ya. Menyisipkan gen ikan yang tahan terhadap dingin, tahan beku supaya ikannya ketika dingin tidak mati ya itu. Itu kan terapan juga biologi, tetapi kan lebih kompleks, lebih rumit. Tapi kalau yang ini kan lebih enak, mudah ya. Jadi fermentasi dari kulit singkong, kulit pisang daripada dibuang difermentasi ya, daripada dikasih langsung difermentasi dulu. Sehingga tadi itu kalau dikeringkan, setelah difermentasi dikeringkan bisa tahan lama. Ya. Ini ampas tebu wah. Ada yang belum pernah makan tebu, makan langsung loh maksudnya. Kalian pernah enggak? Belum ya ini. Bapak saya pernah. Pernah enggak? Pernah, Pak. Bapak saya pernah.
milih tebu pernah nggak, Pak? Pernah Pak, tapi manis. Saya juga termasuk Jadi kayak pandu. panda, Pak ya. Panda itu makanya bukan tebu, Mbak, itu bambu gitu, Mbak. Oh iya deh Bapak. Enggak, maksudnya sama-sama gerogotin batang. Ya. Saya dulu pas kecil SD itu, kalau musim hujan kayak gini ada tanaman tebu masuk ke tengah-tengah tebu itu ya. Kita tebang tebu, kita makan di tengah-tengah itu, Pak. Bertiga. Sama Pak, sama. Oh, sama. Tapi kalau ketahuan manut tebunya dikejar-kejar, Mas ya. Iya Pak. Dibredik gitu ya. Jadi kalau ada mandornya itu Pak siapa itu, lupa itu, tetangga RT itu kan, kalau ketahuan dikejar ya karuan itu. Itu masa kecil bolang ya, bolang. Itu dulu ya tuh. Yang namanya anak desa, anak kampung. Ya itu sebagai cerita kayak gini Pak ya, bisa cerita. So, bisa cerita bahwa dulu pernah masuk ke kebun tebu ya. Jadi tidak dibawa pulang itu enggak, tapi ditebang di tengah-tengah itu, kemudian dimakan di sana, kenyang, kita keluar. Nah, biasanya kita pas gerimis itu, jadi tidak pas kondisi normal ya bawa pulang. Tapi nggak sering sih, cuma sekali 2 kali. Selama hidup ya cuma sekali 2 kali. Nggak sering. Kadang malah kita minta kalau pas panen itu ya. Pas panen itu minta malah dikasih gitu. Jadi ampas tebu ya, sepah misalnya, sepah tebu ya. Kan ada pepatah habis manis, yang dibuang apanya? Sepahnya Pak, sepah dilepeh. Ya, sepah dilepeh. Batangnya apa yang dibuang? Sepah itu apa? Sepah itu? Ampasan. Ya, sepah itu yang kalian sudah habiskan manisnya itu loh. Batangnya tebu kan kalian kayak panda itu katanya tadi dimakan, kan dikunyah-kunyah sampai tidak berasa manis loh. Nah, tidak berasa manis itu batangnya tebu jadi sepah, itu namanya sepah, kan dibuang. Nah, ini sepahnya ini ya, sepah tebunya ini bisa difermentasi dengan penambahan tepung sagu yang berbeda. Jadi kadang kan ada yang jual itu apa, sekarang ini kan tebu dijual dalam bentuk es tebu itu ya Mas ya. Es tebu yang di pinggir jalan itu loh, yang satu plastiknya 3.000 itu loh. 5.000 Ya, Pak. 5.000. Di tempat saya 3.000 ya. Gratis Pak, buat sendiri. 6.000 Bapak. 6.000. Di tempat saya itu 3.000-an ya itu. 3.000-an ya. Itu kan 2.000 Pak, tempat Randy. Ampasnya kan dibuang gitu ya. Bisa untuk PKM ya. Kalian pemanfaatan ampas tebu ini untuk bisa ya, kalian daripada dibuang kalian teliti ya untuk PKM, pemanfaatan ampas tebu untuk makan. Nah itu bisa. Kemudian ini tongkol jagung ya, itu juga bisa. Amoniasi fermentasi ya, amofer itu pada limbah tongkol jagung bisa. Ketika saya lewat di daerah Bantul Selatan itu juga banyak yang sedang panen jagung. Nah, ini tongkol jagungnya juga cuma dibuang, ya itu difermentasi juga bisa untuk pakan ruminansia, itu bisa. Jadi misalkan kalian pengen PKM ya, PKM itu program kreativitas mahasiswa, kalian melihat sesuatu yang itu limbah yang tidak berguna. Bagaimana limbah yang tidak berguna tadi bisa dijadikan menjadi sesuatu yang berguna, bisa untuk pakan ya, seperti itu. Itu bisa tema-tema tersebut, bisa untuk tema-tema PKM ya, kreativitas kalian ya, itu bisa dibuat judul yang eye catching gitu kan. Amofer itu kan juga, amofer itu apa? Oh ternyata amonisasi dengan fermentasi ya, kan apa gitu kan. Buat judul-judul yang eye catching, yang itu membuat penasaran. Kalian menggunakan sesuatu yang tidak berharga atau kurang berguna, ditingkatkan mutunya sehingga lebih bermanfaat, bernilai tinggi ya. Itu biasanya itu bisa untuk tema-tema PKM, itu bisa. Nih, bahkan hijauan pun bisa difermentasi ya kan. Ketika musim hujan kayak gini kan biasanya kan rumput banyak ya kan.
rumput banyak, kemudian hijauan daun banyak, ya tinggal potong-potong kecil-kecil, bahkan ada yang digiling ya pakai alat khusus, jadi kecil-kecil kemudian fermentasi. Nah, itu kan nggak coklat Pak, nggak apa-apa ya kan. Yang penting kan di situ ada selulosanya ya kan. Yang penting selulosa itu kita fermentasi dengan bakteri tadi itu E4 ditambah tetes tebu, ya dikasih urea. Ketika sudah 21 hari dibongkar, dijemur, ya semi-semi kering itu, ya nanti kan tinggal disimpan. Bisa untuk menanggulangi masa kemarau tadi itu. Kemudian juga fermentasi limbah pertanian sebagai bahan pakan unggas. Itu bisa ya ampas tahu untuk pakan ayam, itu bisa ya. Fermentasi dulu supaya lebih meningkatkan daya ternaknya. Ada yang pernah lihat maggot? Ih, Halo? Pernah Pak. Maggot ya. Ini sekilonya 7.000 ya kalau nggak salah. Ada. Sekilo apa namanya hidup. Ini lumayan ya. Maggot itu kan larva dari lalat hitam, Black Soldier Fly, BSF. Di YouTube banyak sekali Mas, cara untuk menarik maggot, cara ternak maggot, itu banyak sekali. Dan maggot ini memang salah satu sumber protein yang bagus bagi ternak, terutama untuk ayam petelur itu bagus pakai ini. Ini bisa untuk mereduksi biaya pakan. Bisa sampai berapa persen saya lupa ya, tapi sampai tinggi. Jadi ada yang ternak ayam petelur gitu ya, fesesnya itu ya dikasih maggot ini, lembab, dikasih dihasilkan oleh maggotnya dikasih ke ayamnya lagi kayak gitu, sehingga berputar, energi itu berputar. Jadi pakan yang jatuh kecampur dengan pakan yang jatuh kecampur dengan feses si ayam tadi dengan kelembapan sekitar 70-60-70% dikasih maggot, maka jadilah maggotnya besar-besar, kasih ke si ayam lagi. Ada banyak YouTuber yang mereka membuat konten-konten tentang bagaimana mengambil maggot ini ya, beternak maggot banyak sekali. Kenapa ini bagus? Karena kita lihat bahwa kadar protein itu bisa mencapai 38%, lemaknya 20%, ya kan? Dan biasanya juga secara alami mereka itu suka yang bersih sebetulnya itu. Maggot itu secara alami suka yang bersih-bersih sebetulnya. Jadi kalau pakai kalau mancingnya itu pakai dedak yang difermentasi itu biasanya. Ini salah satu upaya kita untuk mereduksi sampah rumah tangga itu pakai maggot ini. Sampah-sampah rumah tangga itu bisa difermentasi menggunakan maggot ini. Bahkan di TPA, tempat pembuangan akhir di mana di banget ya. Sampah rumah tangga. Jika maggot yang diproduksi sangat banyak. Jika maggotnya itu untuk pakan-pakan ternak bisa. Silakan yang mau bisnis maggot atau yang ternak ayam kasih maggot bisa. Iya. Ada percobaan asupan pakan ya. Jadi pakan itu berpengaruh berbeda nyata ya biasanya dengan nanti kalau kalian semester 6 atau 7 ya. Ada mata kuliah rancangan percobaan atau lupa namanya. Jadi ada namanya uji ANOVA, Analysis of variasi rata-rata itu beda nyata atau tidak. Beda nyata itu beda kenaikan antara yang diberi maggot sama yang tidak, seperti itu. Jadi yang tidak, soal pakan itu pakan bisa mereduksi pakan ya. Jadi ini digantikan oleh BASF itu makannya itu dia hanya perlu 108 gram per hari. Sedangkan yang tidak dengan maggot 125 gram per hari, sehingga dapat mereduksi jumlah pakan yang diberikan. Ini kan jumlah pakan yang diberikan itu berkurang sekitar 25 kurangi 8 kan 17 gram ya. Sehingga bisa menghemat pakan
17 gram per hari per ekor, seperti itu. Sehingga pakan yang diberikan lebih sedikit tetapi hasilnya sama. Paham nggak? Pakan yang diberikan itu lebih sedikit tetapi hasil pertumbuhannya sama. Ketika dikasih BASF itu, campuran BASF itu dia hanya 108 gram per hari, tapi ketika dikasih pakan yang lain dia butuh 125 gram. Tapi hasil pertumbuhannya sama. Sehingga FCR-nya itu untuk BASF yaitu 1,9, yang SBM itu yang 2,17. Maksudnya apa? Gini, FCR itu untuk kalian mendapatkan 1 kilo daging itu perlu berapa kilo pakan? Kalau 1,97 itu hampir 2 kilo ya, berarti 2 kilo pakan mendapatkan 1 kilo daging. Tadi itu kalau BASF itu seharga 7.000 per kilo, berarti ketika dapat 1 kilo daging maka perlu 2 kilo, maka biaya untuk pakannya 14.000. Ayam itu per kilonya berapa? Ayam kampung ini loh, ayam kampung itu sekitar berapa sekilonya? 40.000 ya? Sampai 50 ya per kilonya? Tahu nggak? Di tempat saya di atas 70.000, Pak. Ayam kampung ya? Ya ini bayangkan Pak, ini kamu memberikan pakan larva BASF tadi ya. Misalkan Joper ya, Joper itu Jawa Super ya. Dikasih BFF 2 kilo. Itu akan menghasilkan 1 kilo daging ayam. Kenapa? FCR-nya ini 1,97 saya bulatkan 2 ya. 1,97 saya bulatkan 2. Jadi ketika kasih 2 kilo pakan si maggot tadi menjadi 1 kilo daging ayam. Kita biaya produksinya 14.000 bisa mendapatkan hasil 70.000. Sekitar 50.000 toh istilahnya ya, margin yang kita dapat. 50.000 itu kan untuk pembelian bibit berapa, misalkan bibitnya 5.000, berarti masih ada sisa 45.000 untuk vitamin, resek macam-macam berapa, misalkan itu 5.000, berarti masih ada margin 40.000 ya, seperti itu. Jadi per kilo kita masih ada keuntungan 40.000, itu bisa. Jadi yang SBM yang 2,17 itu kan 2 kilo lebih untuk menghasilkan 1 kilo daging, sehingga lebih hemat pakai BASF seperti itu. Itu penelitian seperti itu. Supaya apa? Supaya memangkas ongkos produksi. Ongkos produksi itu ya 50% lebih keluar untuk pakan. Ketika ongkos produksi pakan kita pangkas, ya berarti kan margin antara biaya produksi dengan penjualan itu marginnya akan semakin lebar, keuntungan akan semakin tinggi. Intinya seperti itu. Intinya sebagai peternak ayam, sebagai petani ternak hewan itu jika bisa memang margin antara produksi dengan jual itu marginnya tinggi, keuntungannya bisa banyak. Itu intinya seperti itu. Jadi FCR tadi ya, food conversion ratio, itu perbandingan antara berat pakan yang sudah diberikan dalam satu siklus tadi ya dengan berat total yang diperoleh. Jadi misalkan 2 kilo mendapatkan 1 daging sekilo itu karena 1 periode tadi itu bisa dihitung seperti itu. Ini contoh-contoh lain ya. Untuk skripsi, pengaruh pemberian pakan ampas tahu dan daun Indigofera Zollingiana ya terhadap pertumbuhan ayam kampung. Variasi Joper, Jawa Super. Sebagai sumber belajar biologi ini banyak anak PBio kalau sebagai sumber belajar seperti ini. Jadi ampas tahu dan daun ini Indigofera itu daun ya? Apa Indigofera itu daun apa? Yang hijau apa? Kelor ya? Kelor bukan? Indigofera itu. Pakan
sepakat ya, kajian pertumbuhan dan produksi kambing peranakan etawa jantan yang diberi pakan berbeda. Biasanya pakannya juga ada pakan fermentasi, pakan hijauan kayak gitu. Pengaruh level protein pakan terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan ayam jopar. Contoh yang lain ya. Pengaruh pemberian pakan tambahan pada induk sapi Bali terhadap ukuran dimensi panjang pedet. Nah, ini agak lama kalau ini ya. Kenapa? Karena yang diberi pakan adalah indukan sapi yang sedang hamil, yang diukur adalah dimensi panjang pedet. Berarti kan ini agak lama ya, penelitiannya lama. Ini biasanya orang-orang dinas peternakan biasanya. Kalau kalian penelitian seperti ini nanti lama lulusnya ya kan, nyari sapi betinanya ya, Al-Maidah ya, nyari sapi betinanya, kemudian nanti mengawinkan, beri pakan, nunggu lahiran, nanti ngukur, itu kan perlu lama. Biasanya itu kalau untuk skripsi tidak disarankan. Kenapa? Karena terlalu lama. Gitu. Dan ini ya, ada pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan bulu dan performa lovebird. Wah, itu burung juga ada. Ada kajian pengaruh pemberian pakan lengkap berbahan baku fermentasi tongkol jagung tadi itu ya terhadap produktivitas ternak sapi PO di Kabupaten Majalengka. Ada ini Majalengka? Ada ya. PO itu peranakan ongol, sapi putih yang punya punuk ya, punuk itu tonjolan di belakang kepala itu ya. Itu sapi PO putih. Ini dikasih tongkol jagung yang terfermentasi. Ada pengaruh pakan fermentasi terhadap kadar protein, kadar air, dan kadar lemak daging ayam. Ayam lokal ya kan, ayam kampung kan, daging unggul. Ayam lokal daging unggul, berarti kan ayam joper tadi itu ya. Ayam lokal berdaging unggul, alpu di sini. Intinya saya lagi ya, intinya pakan-pakan ini ya, terutama pakan fermentasi sebagai terapan dari bioteknologi yang sederhana ini, intinya fermentasi tadi untuk membuat molekul pakan yang polisakarida atau polipeptida ya kan, itu lebih dipecah-pecah, rantainya lebih pendek. Ketika lebih pendek, ketika dimakan oleh hewan yang kita pelihara itu, semakin kecil molekul maka akan semakin mudah menembus fili usus, semakin mudah diserap oleh fili-fili usus, sehingga energi yang didapatkan oleh tubuh semakin banyak. Ketika energi yang diambil dari makanan semakin banyak, energi itu bisa digunakan sebagai tadi itu aktivitas gerak, aktivitas hidup, dan sisanya tadi untuk pertumbuhan. Pertumbuhan bisa untuk perbaikan sel, bisa untuk penambahan sel, bisa untuk penambahan volume sel ya kan, sehingga bertambah gemuk kan, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Jadi ada pengaruh pemberian dedak padi fermentasi ya terhadap pertumbuhan ayam broiler ya. Nah, difermentasi dedaknya itu kan juga selulose, polisakarida dedaknya, tetapi ketika difermentasi maka bisa jadi sudah menjadi disakarida ya. Menjadi oligosakarida, menjadi disakarida seperti itu. Sehingga itu akan lebih mudah dicerna oleh si ayam. Oke, seperti itu ya. Sudah habis. Cepat dari saya nih ngomongnya. Ada yang tanyakan? Kita diskusi saja. Ada yang tanyakan? Pak. Ya? Ini Pak, buat PPT-nya di-share kapan Pak? PPT yang biologi dasar sama sekarang.